Ya halo guys, welcome back to Lotok ID dengan gue Filipino di sini. Hari ini gue bakal membahas terkait dengan bagaimana jika pihak kepolisian tidak menindaklanjuti laporan perkara. Jadi prosedur-prosedur apa yang bisa kita lakukan apabila polisi tidak menindaklanjuti laporan perkara yang sudah kita berikan. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi gue ambil nih semua dari Hukum Online. Thank you banget buat Hukum Online yang sudah menyediakan setiap jawaban atau juga prosedur-prosedur yang setidaknya menurut gue sendiri layak untuk bisa diberitahukan kepada masyarakat. Walaupun memang Hukum Online ini merupakan suatu website yang jarang mungkin terdengar di telinga masyarakat, tetapi ini salah satu website yang paling sering digunakan oleh mahasiswa hukum. Oke, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, itu KUHP, kita akan mengetahui apa yang disebut sebagai pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini tentang 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang atas kuasanya yang perkara tidak diajukan ke pengadilan. Nah, sehingga apabila kita mengajukan pra-peradilan dengan dasar misalnya ini kasus tidak diproses nih selama 1 tahun, maka dapat kita ketahui bahwa itu bukan merupakan alasan jika memang laporan perkaranya belum diuruskan, belum ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Karena dari 3 poin tadi tidak ada satupun yang memenuhi unsur tadi. Itu bukan salah satu alasan kita bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, lebih lanjut tentang pra-peradilan diuraikan dalam KUHP bab 10 bagian ke-1 tentang pra-peradilan pasal 77 sampai pasal 83 KUHP. Namun, jika memang kita ingin mengetahui bagaimana sih prosedurnya jika tidak melalui pra-peradilan ya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi pertama pastikan Anda, misalnya kita ini sebagai pelapor telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ini yang penting. Ketika kita mendapatkan SPDP berarti kita tahu, oh ternyata memang penyidikannya sudah mulai dilakukan oleh pihak yang berwenang, pihak kepolisian misalnya. Nah, merujuk pasal 13 Perkap nomor 6 tahun 2019, penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuatlah SPDP. Nah, SPDP ini nanti dikirimkan kepada penuntut umum, korban atau pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Nah, selain itu, sebagai seorang pelapor, ya, misalnya kita sebagai seorang pelapor, kita harus mengetahui secara real, secara nyata, terkait dengan nama penyidik pada instansi kepolisian terkait yang ditugaskan untuk menyidik perkara kita. Begitu. Jadi pertama tadi, cek dulu SPDP. Sudahkah kita diberikan SPDP? Yang kedua adalah kita harus mengetahui siapa penyidik yang bersangkutan, yang memang memegang terhadap perkara kita ini. Nah, sebab kita ketahui di dalam kepolisian itu tidak semua loh ya, tidak semua itu mengatasi kasus kita aja. Jadi penting banget buat kita untuk tahu, oh A adalah pihak yang memang memegang perkara saya ini. Oleh karena itu saya coba untuk follow up terus menerus seperti itu. Nah, apabila kita tidak juga memperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat, maka kita sebagai pelapor dapat meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP. Nah, surat ini untuk kita bisa mengetahui, oh ternyata perkembangannya seperti ini loh. Ada penemuan bukti-bukti baru misalnya, atau misalnya kita mengetahui bagaimana keterangan-keterangannya, atau kita mengetahui setidaknya penyidikan ini benar-benar berjalan atau tidak, begitu. Nah, dasar hukum terkait perolehan SP2HP antara lain diatur dalam pasal 11 huruf A Perkap 21 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa penyampaian informasi penyidikan yang dilakukan melalui surat diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor atau pengadu atau keluarga. Nah, bahkan mengacu pada pasal 10 ayat 5 Perkap 6 2019, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP. Jadi ini memang kewajiban ya untuk adanya SP2HP ini. Pasal 11 ayat 2 Perkap 21 tahun 2011 kemudian menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan.
Jadi sebenarnya di sini kita bisa mengetahui, pertama kita lihat dulu dapat SPDP tidak. Oke, ketika kita sudah dapat SPDP-nya, kita udah tahu dimulai penyidikan. Dari situ kita ngeliat kembali, oh ternyata Pak Polisi A yang memegang kasus saya. Kita coba follow up Pak, bagaimana Pak tentang kasus ini. Terus saya bisa minta nggak Pak untuk keterangan-keterangan lainnya. Terus setelah itu kita bisa minta SP2HP ini untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan dari hasil penyidikan ini. Nah, dalam laman surat pemberitahuan SP2HP tadi, dijelaskan bahwa SP2HP pertama kali diberikan pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 hari laporan polisi dibuat. Lebih lanjut, waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk masing-masing kategori kasus adalah, ini perlu dicatat ya, kasus ringan SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20, dan hari ke-30. Kasus sedang SP2HP itu diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, dan hari ke-60. Pada kasus yang sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75, dan hari ke-90. Lalu yang terakhir adalah kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100, dan hari ke-120. Nah, pihak Badan Reserse Kriminal Polri juga memberikan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat melalui layanan SP2HP online. Nah, melalui situs ini, jadi pihak pelapor, misalnya kita melaporkan itu, dapat mengetahui dan mengakses SP2HP secara online dengan memasukkan data berupa nomor LP, nama lengkap pelapor, dan tanggal lahir pelapor. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait atau mengaksesnya secara online. Di sini kita tahu langkah-langkahnya, prosedur-prosedur yang bisa kita lakukan kalau ternyata misalnya kita udah laporin, kok 2 bulan nih belum ada kabar ya, gimana kelanjutannya, apakah dilanjutkan atau enggak. Karena kan kadang kita mungkin sebagai masyarakat kan sudah berprasangka buruk, atau misalnya sudah berpikiran yang tidak-tidak dan lain sebagainya. Padahal mungkin pihak kepolisian sudah berusaha semaksimal mungkin, yang memang ada gapnya komunikasi di sini yang perlu diisi, yaitu melalui tindakan-tindakan kita yang secara aktif untuk bertanya, aktif untuk melihat sebagaimana kemajuannya, begitu. Nah, apabila laporan polisi yang kita buat itu ternyata telah dihentikan penyidikannya dan kita merasa keberatan, maka kita dapat mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Karena apa? Karena tadi sudah sesuai dengan apa? Sesuai dengan pasalnya. Diatur dalam pasal 80 KUHP yang berbunyi permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud adalah saksi korban atau pelapor, LSM atau organisasi kemasyarakatan. Nah, sebelum terdapat penghentian penyidikan yang diinformasikan oleh penyidik kepada kita sebagai pelapor melalui SP2HP, maka selama itu kita tidak dapat mengajukan permohonan pra-peradilan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih langkah-langkahnya, prosedurnya, kita sudah tahu prosedurnya bagaimana. Dari A, kita pertama lihat SPDP-nya apakah sudah ada, oh udah dimulai, oke kita ngikutin terus. Kita tahu siapa yang memegang kasus kita coba untuk kontak, kita coba untuk follow up, ngobrol dengan baik. Setidaknya kalaupun memang kasus tidak lanjut, kita punya bantuan loh, kita juga udah membangun relasi yang baik juga. Setelah itu kita minta SP2HP, oh kayak gini toh ternyata perkembangannya. Oh Pak, maaf Pak, kasusnya mungkin cukup sulit, jadi kita akan memberikan perkembangannya setiap berapa hari sekali, kayak gitu. Jadi kita lihat adanya prosedur-prosedur yang kita perlu lakukan. Terus kalau misalnya kita belum melakukan itu semua, kita langsung pra-peradilan bisa? Nggak bisa. Kita nggak bisa langsung pra-peradilan. Makanya ketika itu terjadi, kita bisanya menunggu dan juga coba untuk follow up. Ketika ternyata ada penghentian terhadap penyidikan, maka ketika kita merasa mungkin ada yang cukup aneh di penghentiannya ini ya, kita berhak untuk minta pra-peradilan di pengadilan negeri setempat. Oleh karena itu menurut gue itu sudah cukup banget untuk kita mengetahui terkait dengan prosedur bagaimana kita menindaklanjuti laporan perkara yang kita rasa ya tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dan sebenarnya video ini memang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk setidaknya bisa lebih aktif dan jangan hanya bertumpu pada pihak kepolisian, karena kepolisian juga butuh bantuan dari kita. Kita harus aktif bertanya, harus aktif untuk follow up dan lain sebagainya agar bisa diketemukan
titik temu kepentingan kita dan kepentingan kepolisian sebagai pengayom kita begitu. Oleh karena itu, silakan komentar di bawah jika kalian punya pertanyaan, dan juga salam demokrasi.